Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel gue dan baru nonton video gue untuk yang pertama kali. Sedangkan buat kalian-kalian yang udah nonton video gue sebelumnya dan akhirnya datang lagi ke video ini, gue ucapin terima kasih. Gue apresiasi semuanya. Karena di sini gue tegesin kalau gue nggak ada ngajarin, gue nggak pengen sok tahu, gue cuma pengen sharing apa yang menjadi kegelisahan gue, kemudian apa yang mungkin gue pahamin. Jadi kalau misalnya nanti kalian ataupun teman-teman yang nonton video ini punya pandangan yang berbeda ataupun punya perhitungan yang berbeda, gue bakalan seneng banget kalau kalian mau ngasih komentar lah. Kalian bikin nggak gitu bang, nggak gitu gitu. Kalian bisa aja ketik di kolom komentar. Jadi nanti gue bakal diskusiin sama kalian juga di kolom komentar. Mungkin kalau misalnya materinya oke, gue bakal bikin lagi video khusus buat bahas apa yang kalian komentarin itu. Jadi gini, kalau teman-teman yang udah mungkin baca sekilas dari judulnya udah tahu kalau gue pengen bahas soal kredit atau cash gitu. Karena buat teman-teman yang mungkin usianya sepantaran gue, ya 20-an something lah, yang mungkin udah kepikiran buat ya gue pengen beli kendaraan misalnya, tapi gue bingung nih antara mau nyicil kah atau mau langsung cash kah. Karena kalau cash kan misalnya 200 juta kerasa tuh, kalau nyicil kan gue mungkin ya 40 juta terus sisanya mungkin bisa gue puterin, mungkin sisanya bisa gue buat beli yang lain gitu kan. Tapi gue di sini nggak bakalan bahas soal ribanya misalnya, karena walaupun gue muslim, gue tahu yang nonton video ini mungkin nggak bakalan semuanya muslim, jadi gue nggak akan bahas soal riba. Gue bakal fokus dengan bahasan kira-kira kalau gue misalnya bayar mobil baru dengan kredit, itu ruginya seberapa sih gitu. Gue langsung bilang di awal, itu ruginya seberapa sih? Nggak ada keuntungan-keuntungannya sama sekali. Jadi gue bakal ngobrolin berdasarkan data, dan datanya udah gue compile, jadi stay tune. Stay tune aja, nggak lama kok. Ini video paling cuma 5 menit, 6 menit. Oke, sekarang gue bakal buka datanya aja. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat sekarang, ini tampilannya. Tampilan pertamanya seperti ini ya. Di sini gue compile data berdasarkan OLX ya. Jadi OLX itu kan nunjukin ada barang baru, ada barang second. Nah, di sini gue bakal pakai satu data, yaitu Mazda 3. Mazda 3 2021 dan Mazda 3 2020 yang mana untuk secondnya. Jadi selisihnya 1 tahun. Kenapa gue pakai Mazda 3? Karena menurut gue datanya lumayan oke, lumayan lengkap gitu. Maksudnya gue tahu speknya karena gue nggak ngikutin mobil-mobil yang lain mungkin. Nah, jadi Mazda 3 yang sekarang 2020 dan 2021 itu sama sekali sama. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi ini bisa dibilang ini barang yang sama. Kalau teman-teman lihat di sini, Mazda 3 2021 yang baru itu harganya 519.500.000. Ya kita anggap 520 juta mungkin. Sedangkan setelah 1 tahun pemakaian dengan kilometer 14.000, itu harganya turun jauh menjadi 449.000. Bukan lagi 520 turun ke 500 juta, tapi 449.000. Kalau tadi 519.500.000 kita bilang 520 juta, mungkin 449 kita bilang 450 juta. Ya 70 juta penurunannya. Tapi wait, kita akan ngobrolin soal harga barunya dulu. Dengan harga baru 519.500.000, misalnya teman-teman nantinya beli dengan simulasi kredit, gue pakai di sini kreditnya Adira ya. Ini Adira. Jadi ada opsi pembayaran 1, 2, 3, 4, 5, yang mana opsi 1 tahun dan opsi 5 adalah 5 tahun. Dengan cicilan yang teman-teman bisa lihat di sini ada 31 juta untuk opsi pertama yang mana 1 tahun. Kemudian opsi kelima yang paling lama atau 5 tahun adalah 10.580.000 lah sekian. Jadi itu udah simulasi ya. Jadi teman-teman tahu ini semua simulasi berdasarkan DP yang sama. Jadi DP-nya adalah 200 juta. Jadi di sini gue pakai simulasi 200 juta untuk barang seharga 519.500.000. Karena menurut yang gue tahu adalah kalau kita misalnya mau DP itu minimal 30% kalau nggak salah, dan ini udah melebihi daripada batas itu. Kemudian sekarang kita bahas kepada jumlah sebenarnya yang harus kita bayar ketika kita menggunakan simulasi kredit tersebut atau kita menggunakan kredit itu untuk membeli barang itu. Gue udah urutin juga. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 5. Yang mana kita tunjukin 1 tahun sampai 5 tahun, yang di sini ada total bulannya, udah gue kaliin bulannya nantinya. Jadinya kita bakal tahu nih total angsurannya doang tuh berapa di luar DP. Kalau DP-nya semua sama ya di sini ya 200 juta ya untuk uang mukanya. Jadi 200 juta flat. Kemudian untuk angsurannya udah gue sesuaiin juga sama simulasi dari Adira. Harga kendaraan ketika kita menggunakan opsi 1 tahun sampai lunas adalah 575.373.000. Itu jauh lebih mahal dibandingkan kita membeli secara cash
Dimana kalau kita beli secara cash itu adalah sekitar 520 juta. Mungkin ada potongan, gue nggak tahu potongannya berapa, tapi kisaran segitu. Jadi 50 juta lebih mahal. Tapi sebentar, apakah kita kerugiannya cuma 50 juta? Teman-teman harus ingat, tadi kita juga ngambil data second untuk mobil Mazda 3 tahun 2020. Second 1 tahun. Dengan kilometer 14.000 yang kalau kita lihat di sini, masih free service. Jadi kalau teman-teman ragu untuk beli mobil second apakah masih free service atau enggak, tenang, buat Mazda 3 contohnya adalah ketika masih 14.000 itu masih free service, bahkan sampai 60.000 km masih free service. Jadi tidak ada alasan buat kita ragu buat beli mobil second. Ya gue beli mobil second gitu. Jadi ini gue kasih gambaran aja. Kerugian kita bukan hanya 50 juta kawan-kawan. Kerugian kita sebenarnya ada di sini. Selisih antara total pembayaran kita dengan harga kendaraannya. Di sini ada selisih yang kalau misalnya kita lihat sebenarnya itu selisihnya adalah 21,96%. Jadi kerugian kita adalah 21,96%. Kok bisa? Karena kita membayar secara kredit di mana itu menjadi lebih mahal, sedangkan setelah 1 tahun ketika kita lunas, mobilnya harganya pun turun menjadi 450 juta, yaitu 21,96%. Tetapi kalau kita cuma melihat berdasarkan depresiasi dari harga mobil itu kemudian jadi berapa, itu cuma 12,25%. Jadi kalau teman-teman membeli secara cash, itu nilai depresiasinya adalah 12,25%, jauh dibandingkan ketika teman-teman membayar secara kredit. Begitu pula ketika teman-teman misalnya bandingin di sini harga kendaraan dengan dibandingkan kredit. Jadi harga kendaraannya berapa dibandingkan dengan kreditnya. Jadi teman-teman di sini 78%. Jadi harga kendaraan itu sebenarnya cuma 78% dari yang teman-teman harusnya yang sudah bayar gitu. Makanya ketemu angka 21,96% nilai depresiasinya. Kita lihat depresiasinya bakal flat ya sampai 61,3%. 61,3% depresiasinya. Tetapi tetap saja selisihnya bakal di sini tetap lebih besar, 75,90%. Kita lihat nih, ketika teman-teman mengambil yang 5 tahun dengan pikiran bahwa biar cicilannya ringan, tetapi teman-teman selama 5 tahun nyicil dan akhirnya teman-teman harus buat total angsuran aja jauh lebih mahal dibandingkan harga mobilnya. 634 juta untuk mobil seharga 520 juta. Total pembayarannya sampai 834 juta, yang bahkan kalau teman-teman misalnya 834 juta, teman-teman udah bisa beli Alphard second ya pasti ya, bukan baru, Alphard second. Ya pasti kelasnya kalau teman-teman beli Alphard second dibandingkan Mazda 3 menurut saya sih lebih oke Alphard sih. Maksudnya ya kalau kita cuma cari gengsi ya kita pasti lebih milih Alphard gitu kan. Kemudian gimana caranya biar bisa beli mobil itu dengan cash gitu, jadi nggak usah kredit, nggak usah pikiran-pikiran kredit. Jadi teman-teman kan kemarin kalau ada yang nonton video gue soal bayar reksadana, itu hal-hal yang paling simpel, jadi kita nggak usah mikir, kita tinggal masukin duit, kita dapat returnnya. Di sini pun sama, gue pengen coba simulasiin pakai reksadana yang kemarin dengan data yang ada di Record Bareksa. Misalnya teman-teman menggunakan 200 juta ini aja untuk masukin ke salah satu dari 3 investasi yang ada di sini. Ada Manulife, ada Score Invest, baik ya Score Invest syariah ataupun yang flexi fund. Teman-teman bisa dapat return 47 sampai 27,91 untuk 1 tahunnya. Jadi 200 juta yang teman-teman kumpulin tadi, misalnya ditambahkan dengan hasil daripada investasi ini, hasilnya akan dapat 295 juta untuk maksimalnya. Sedangkan 295 juta, misalnya teman-teman ngangsur selama setahun, angsurannya dikumpulkan dan ditabung selama setahun, yang mana totalnya adalah 375 juta, yang berarti kalau kita jumlah bisa dapatnya 670 juta. Ini kalau misalnya dikurangin 520 juta untuk pembelian cash, teman-teman masih punya 150 juta yang teman-teman bisa gunakan untuk keperluan yang lain. Jadi, ya tapi kan gini, mesti teman-teman, tapi kan itu gue tetap harus ngumpulin berarti yang 30 juta itu. Nah, ketika teman-teman bisa nyicil, kenapa teman-teman nggak bisa nabung? Ketika teman-teman bisa nyicil 30 juta, berarti otomatis ketika teman-teman nggak beli barang itu, teman-teman pun harusnya bisa nabung sebanyak 30 juta. Begitu juga sebaliknya. 150 juta ini teman-teman bisa gunain buat yang lain. Mungkin diinvestasiin lagi, diputerin lagi biar jadi 200 juta lebih mungkin. Itu kalau misalnya 1 tahun. Kalau misalnya 3 tahun, selama 3 tahun hasilnya emang lebih kecil. Memang lebih kecil. Tapi it's okay lah. Bentar, agak enak tenggorokan.
Oke, jadi gitu intinya. Kerugian kita tuh besar banget kalau kita misalnya beli barang barang baru. Karena ketika mobil itu turun dari truk gitu kan, dari towing gitu turun, baru nambah kilometernya 1 kilo aja, mungkin 1 kilo, kemudian teman-teman lepas plastik, itu harganya udah beda lagi, bukan harga baru lagi, udah harga second jatuhnya. Dan ya gitulah realitanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, mungkin kalau saran gue, tidak usah lah terlalu menuruti gengsi, karena sering kali yang gue rasain di circle gue itu adalah orang-orang ataupun teman-teman gue beli barang yang sebenarnya mereka nggak butuh-butuh amat, dengan duit yang mereka tuh sebenarnya nggak punya juga gitu, cuma buat impresi orang-orang yang bahkan sebenarnya orang-orang itu nggak peduli. Dan ketika nanti udah harus mencicil, yang ngerasain capeknya juga mereka sendiri. Jadi sebenarnya apa gitu loh, tujuan dari kita kan sebenarnya adalah financial freedom gitu, kita bisa bebas finansial, dan salah satunya adalah dengan tidak berhutang gitu. Jadi buat teman-teman di sini, mungkin sedikit share gue adalah kayak gitu. Dari perhitungan-perhitungan ini mungkin teman-teman juga bisa lihat di mana harga setelah 5 tahun tinggal 200 juta, sedangkan kalau teman-teman nyicil sampai 834 juta untuk barang-barang yang depresiasi gitu. Beda cerita ketika kita harus mencicil karena memang harganya terlampau mahal dan itu harganya naik, sifatnya investasi, misalnya rumah, kos-kosan, kontrakan, atau mungkin ruko, itu mungkin beda cerita. Tapi kalau misalnya barang-barang bersifat konsumtif, kalau bisa teman-teman beli secara cash dan disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin seperti itu teman-teman. Gua banyak banget kekurangannya. Kalau misalnya teman-teman pengen sharing juga, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.